Sahabat Bareka, di tangan saya ada segelas susu dan sebotol susu sapi segar yang bisa kita nikmati dan memberikan banyak sekali manfaat gizi bagi kita semua. Nah, namun mungkin banyak dari Anda yang belum memahami mengenai bagaimana susu dibuat dan apa saja produk-produk yang memakai susu dan juga jenis-jenis susu itu sendiri. Kali ini Bareka akan membahas berbagai informasi mengenai susu supaya Anda makin paham mengenai susu sehingga Anda makin bisa menikmati susu dan juga memakai susu secara maksimal untuk berbagai kebutuhan Anda sehari-hari maupun untuk kebutuhan usaha Anda. Nah, apakah susu itu? Susu adalah cairan yang kaya nutrisi yang diproduksi oleh mamalia. Yang paling umum diproduksi oleh berbagai usaha yang untuk dikonsumsi oleh manusia adalah susu sapi. Namun, susu dari kambing, domba, kuda, juga kerbau, unta, ada yang dikonsumsi oleh manusia juga, tergantung di mana mereka tinggal dan bagaimana adat kebiasaan di tempat tersebut. Susu berfungsi sebagai sumber utama nutrisi, terutama bagi bayi dan mamalia, hewan mamalia bayi itu sendiri, sebelum mereka mampu mencerna makanan yang lebih padat. Dalam produk minuman, ada yang menggunakan susu sebagai dasar dari minuman tersebut, seperti contohnya milkshake, minuman yogurt, kemudian eggnog, kefir, dan lain sebagainya. Ada juga makanan yang bahan bakunya berasal dari susu. Contohnya adalah berbagai jenis keju yang sudah kita kenal dan sudah dibahas oleh Bareka juga. Kemudian ada mentega atau butter yang juga sudah dibahas oleh Bareka. Kemudian ada krim, whipped cream, yogurt, sour cream, whey, dan lain sebagainya. Jadi turunan dari produk susu itu sendiri cukup banyak. Nah, bagaimana susu itu terbuat dan komposisinya apa saja? Susu komposisinya adalah di dalamnya ada air dan padatan susu. Untuk padatan susu sendiri, ada yang berupa padatan susu tanpa lemak dan ada yang berupa lemak susu. Untuk padatan susu tanpa lemak terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah laktosa. Yang kedua adalah berbagai mineral. Dan yang ketiga adalah protein. Nah, untuk protein pada padatan susu tanpa lemak itu terdiri dari kasein dan whey. Komposisi dari susu segar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 87,4% berupa air. Nah, sisanya 12,6% itu terdiri dari karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, dan mineral. Nah, bagaimana susu itu diproses untuk menjaga daya tahannya supaya tetap bisa aman untuk dikonsumsi? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah proses pasteurisasi. Ini sangat terkenal sekali di dalam produk-produk susu. Nah, susu sebenarnya merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri, ragi, dan jamur. Nah, proses pasteurisasi ini dinamakan demikian karena yang menemukannya adalah Louis Pasteur. Pada awalnya digunakan untuk anggur dan bir, namun ternyata bisa juga diterapkan untuk susu. Nah, ditemukan bahwa memanaskan susu dalam waktu yang singkat dengan temperatur pemanasan di atas titik didihnya bisa merusak mikroorganisme yang membahayakan tubuh manusia. Nah, pasteurisasi ini bisa merusak 100% dari bakteri patogenik, ragi, jamur, dan 95-99% bakteri non-patogenik juga bisa musnah atau binasa akibat proses pasteurisasi ini. Proses pasteurisasi ini akan menonaktifkan beberapa enzim. Proses berikutnya adalah yang disebut dengan ultrapasteurisasi. Proses ultrapasteurisasi sebenarnya menggunakan suhu yang lebih tinggi dari proses pasteurisasi yang biasa. Tujuannya juga sama, yaitu untuk memperpanjang masa simpan dari susu yang didinginkan. Nah, jika ultrapasteurisasi ini dikombinasikan dengan teknik packaging yang steril, maka ini yang disebut dengan proses ultra high temperature atau yang biasa disebut juga dengan UHT. Maka Anda biasa menemukan kata UHT pada berbagai produk susu yang dijual di supermarket yang biasanya tidak disimpan di rak pendingin
karena sudah melalui proses UHT. Nah, pada proses UHT ini menghancurkan lebih banyak bakteri daripada proses pasteurisasi yang biasa dan juga bisa memperlama masa simpan dari susu. Susu yang sudah melalui proses ini disimpan dalam wadah yang steril dan tertutup rapat atau sealed tanpa harus disimpan di ruangan pendingin. Ya, jadi ditaruh di suhu ruang biasa pun bisa selama 3 bulan. Setelah seal susu terbuka, maka susu tersebut wajib tetap disimpan di dalam lemari pendingin untuk menjaga kebersihan, sterilisasinya, maupun daya tahan dari susu UHT itu sendiri. Jadi ingat sekali lagi saya tekankan, susu UHT pada saat belum dibuka boleh disimpan di suhu ruang, tapi ketika sudah dibuka sealnya harus tetap disimpan di lemari pendingin. Berikutnya adalah yang kita kenal dengan namanya proses homogenisasi. Oke, nah apa itu homogenisasi pada produk susu? Proses homogenisasi ini memberikan tekanan yang tinggi pada susu dengan tujuan untuk memecah butiran-butiran lemak pada susu tersebut. Setelah menjadi butiran-butiran yang kecil yang ukurannya lebih kurang 2 mikron, maka butiran-butiran lemak tersebut akan tertutup oleh membran yang berupa lipid dan protein serta kasein, di mana membran ini akan mencegah lemak untuk mengumpul di permukaan susu dan menjaga susu selalu dalam kondisi menyebar dengan larutan yang lebih halus dan lebih homogen. Maka kalau susu homogenisasi, tidak akan terjadi gumpalan lemak mengumpul di bagian atas dari susu tersebut. Itulah tujuan dari homogenisasi. Baik, sahabat Bareka, selanjutnya kita akan bahas berbagai jenis susu yang ada di market atau di supermarket atau di berbagai tempat di mana Anda bisa memperoleh berbagai produk susu. Nah, susu sapi segar terbagi menjadi beberapa jenis di pasaran, yaitu ada yang disebut dengan whole milk, lalu ada yang disebut dengan reduced fat atau low fat atau skim milk. Berikutnya ada fat free atau non-fat milk. Nah, ini artinya susu tersebut terbagi menurut kandungan lemak yang ada di dalam susu tersebut. Susu segar yang berasal bukan dari sapi terbagi menjadi beberapa jenis menurut asal dari hewan penghasil susu tersebut, yaitu susu kambing yang biasanya di negara-negara seperti Norwegia, Swiss, Mediterania, Amerika Latin, dan beberapa daerah di Asia dan Afrika cukup umum untuk dikonsumsi. Lalu ada susu domba yang biasanya umum ada di daerah Spanyol, kemudian Belanda, dan Italia. Lalu juga ada susu unta yang pastinya ada banyak sekali di daerah Timur Tengah dan Asia Tengah. Lalu ada susu binatang yang namanya ilama. Nah, ilama ini adanya di daerah Amerika Selatan. Lalu juga ada susu kerbau, yaitu yang biasa dikonsumsi di beberapa bagian di Asia, India, dan Filipina. Susu dalam kemasan kaleng yang masih berupa cairan terdiri dari beberapa macam. Contohnya ada whole milk. Lalu ada evaporated milk yang lebih konsentrat untuk kandungan susunya karena sudah dikondensasi untuk cairannya. Lalu ada sweet condensed milk atau susu kental manis yang pastinya rasa manisnya lebih tinggi daripada susu yang biasanya. Nah, untuk susu whole milk merupakan susu yang sudah melalui proses ultra high temperature dan dikalengkan untuk kebutuhan ekspor. Untuk susu evaporasi atau evaporated milk, ini susu yang diperoleh dengan mengevaporasi sedikitnya 60% dari kandungan air yang ada di dalam susu tersebut, sehingga menjadi lebih konsentrat atau lebih terkonsentrasi padatan dari susunya selain air. Kemudian sweet condensed milk atau susu kental manis memiliki penambahan gula yang lebih banyak, dan susu ini idealnya biasanya dipakai untuk pembuatan dessert seperti pie, cheesecake, dan juga untuk produk makanan yang sangat sering kita temui sehari-hari, yaitu pada produk martabak manis. Berikutnya adalah susu bubuk segar atau milk powder yang sudah mengalami proses pengeringan dengan cara diuapkan, sehingga kadar airnya tinggal 4% saja. Pada dasarnya susu bubuk adalah susu yang sudah mengalami proses penguapan yang lebih banyak daripada condensed milk, sehingga lebih terkonsentrasi lagi. Susu bubuk memberikan juga rasa manis,
richness dan juga rasa yang lebih creamy pada berbagai produk roti ketika ditambahkan pada adonan roti. Nah, ada 3 jenis susu bubuk. Yang pertama adalah yang belum dibuang lemaknya sama sekali atau biasa disebut dengan full cream. Kemudian ada yang kedua yang sudah dibuang sebagian lemaknya yang disebut dengan low fat. Lalu yang berikutnya adalah yang tanpa lemak sekali atau disebut dengan non-fat milk. Jika ingin meminum susu dari susu yang powder tersebut atau susu bubuk tersebut, maka untuk memperoleh 1 gelas susu cair diperlukan penambahan sebagai berikut. Larutkan 3 sendok susu bubuk dengan 250 ml air. Anda aduk sehingga Anda memperoleh 1 gelas susu yang siap dikonsumsi. Oke, berikutnya adalah Anda mungkin sering menemukan di pasaran belakangan ini sangat banyak sekali produk-produk yang disebut juga dengan susu non-laktosa atau non-lactose milk atau lactose free milk. Nah, ini adalah susu non-laktosa yang dibuat dengan menghilangkan atau mengurangi kadar laktosa, yaitu gula alami yang terkandung di dalam susu. Laktosa biasanya dipecah oleh enzim laktase dalam tubuh manusia untuk dicerna dengan lebih baik lagi. Namun beberapa orang memiliki kekurangan enzim laktase atau disebut juga orang tersebut mengalami intoleransi laktosa. Sehingga orang tersebut sulit mencerna laktosa yang ada dalam susu dan mengalami gejala seperti gangguan pencernaan. Susu non-laktosa dapat digunakan atau diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk susu yang bebas laktosa. Nah, contohnya seperti susu non-laktosa atau lactose free milk. Kemudian juga ada produk turunan susu yaitu keju non-laktosa atau yogurt non-laktosa. Proses pembuatan susu non-laktosa adalah sebagai berikut. Yang pertama dilakukan pemanasan, yaitu di mana susu dipanaskan untuk membunuh bakteri dan juga untuk mencegah kerusakan enzim laktase alami yang ada di dalam susu tersebut. Kemudian dilakukan penambahan enzim laktase dengan maksud enzim laktase ini ditambahkan adalah untuk memecah berbagai laktose yang ada di dalam susu menjadi 2 gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Nah, selanjutnya dilakukan pemisahan, yaitu setelah penambahan enzim laktase, susu diinkubasi selama beberapa waktu untuk memungkinkan reaksi enzimatik yang terjadi dan memecah laktosa. Setelah itu, susu dipisahkan menjadi bagian padat seperti protein dan lemak dan bagian cair yang mengandung glukosa dan galaktosa. Berikutnya dilakukan filtrasi, yaitu di mana bagian cair yang mengandung glukosa dan galaktosa dipisahkan dari bagian yang padat dengan menggunakan proses filtrasi atau sentrifugasi. Nah, selanjutnya dilakukan penggabungan kembali, yaitu bagian cair yang mengandung glukosa dan galaktosa kemudian digabungkan kembali dengan bagian padat sehingga susu non-laktosa tersebut akhirnya terbentuk. Nah, untuk penyimpanan susu bagaimana? Semua jenis susu cair dengan berbagai turunan dari susu tersebut seperti contohnya keju, butter, yogurt, krim, dan juga berbagai produk-produk yang masih segar melalui proses pasteurisasi wajib disimpan di lemari pendingin selama susu tersebut belum dikonsumsi maupun apalagi setelah dikonsumsi. Untuk susu UHT bisa disimpan di suhu ruang, namun setelah sealnya dibuka, Anda harus simpan di lemari pendingin juga. Nah, berapa suhu yang ideal untuk menyimpan susu? Yaitu antara 2-6 derajat Celcius. Nah, itulah makanya kenapa harus disimpan di dalam lemari pendingin. Wadah penyimpanan susu tersebut harus tertutup rapat. Jadi susu tersebut kotaknya tidak boleh terbuka walaupun disimpan di dalam lemari pendingin. Jadi tetap harus tertutup rapat. Tujuannya untuk mencegah kontaminasi dari bakteri ataupun bau-bauan yang ada di dalam lemari pendingin tersebut. Untuk susu UHT, evaporasi dan susu kental manis biasanya bisa disimpan di dalam ruangan yang ruangan umum tanpa harus di dalam lemari pendingin dengan suhu sekitar 22-26 derajat Celcius. Namun sekali lagi jika susu tersebut sudah dibuka tutupnya dan sudah dikonsumsi sebagian, ketika masih ada sisa Anda harus simpan
di dalam lemari pendingin untuk mencegah susu tersebut menjadi rusak karena sudah ada kontaminasi atau masuknya udara ke dalam kemasan susu tersebut. Baiklah sahabat Bareka, demikian penjelasan dari Bareka untuk memahami mengenai bagaimana susu dibuat, diproses untuk menjaga daya tahannya, dan berbagai kategori susu. Berikutnya nanti akan kami bahas mengenai bagaimana kegunaan susu pada berbagai aplikasi kuliner. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Anda di dalam menikmati produk-produk yang berbasis susu.